Halo Sobat Justisia, kalian udah tahu belum kalau PP nomor 70 tahun 2020 terkait dengan kebiri kimia itu udah ditandatangani loh oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Di video edukasi hukum kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan kebiri kimia. Yuk simak penjelasannya. Masih dari kasus pencabulan di Sidoarjo, pemerkosaan yang terjadi pada April 2020 lalu terungkap usai pihak keluarga korban Sulawesi Tenggara kasus kekerasan seksual terhadap gadis di bawah umur terus menyeruak. Kejahatan luar biasa membutuhkan penanganan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Untuk itu, ruang lingkup Perpu ini mengatur pemberatan pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum kita ngobrolin lebih lanjut lagi terkait dengan kebiri kimia, kita masih sama-sama tahu dulu nih teman-teman. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebiri kimia? Di PP nomor 70 tahun 2020, tepatnya di pasal 1 ayat 2, sudah dijelaskan terkait dengan definisi dari kebiri kimia. Adapun yang dimaksud dengan kebiri kimia adalah proses pemberian zat kimia, baik melalui metode penyuntikan atau metode lainnya, kepada seorang residivis yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual terhadap seorang anak, sehingga anak tersebut mau untuk melakukan hubungan seksual baik dengan dirinya maupun dengan orang lain, yang mana nanti mengakibatkan si korban ini mengalami 1. Luka berat, kemudian 2. Gangguan kejiwaan, yang ketiga hilang atau tidak berfungsinya bagian reproduksi dari mereka, dan yang terakhir mengakibatkan kematian. Adapun tujuan dari kebiri kimia adalah untuk menekan hasrat seksual kepada si pelaku yang disertai dengan proses rehabilitasi. Adapun yang dimaksud dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah mereka-mereka yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual kepada si anak agar si anak ini mau melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga dapat didefinisikan sebagai mereka-mereka yang melakukan tindak pidana pencabulan atas anak yang dalam melakukannya mereka menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual kepada si anak, dan mereka juga melakukan kebohongan, memaksa, tipu muslihat agar si anak ini mau untuk dilakukan pencabulan. Di PP nomor 70 tahun 2020, tepatnya di pasal 5, juga dijelaskan bahwa pemberian kebiri kimia dikenakan selambat-lambatnya selama 2 tahun. Berdasarkan penelitian dari Jang Group dan juga Geo Television Network, sudah ada 3 negara yang menerapkan kebijakan kebiri kimia. Di antaranya adalah Republik Ceko, Ukraina, dan juga Indonesia. Perlu Sobat Justisia ketahui bahwa di Republik Ceko, sejak tahun 2000 sampai dengan 2011, ada sekitar 85 orang yang telah menjalani operasi kebiri kimia. Tentu saja hal ini menuai banyak sekali perdebatan di antara para pembela hak asasi manusia. Di Ukraina sendiri, kebijakan terkait dengan pemberian kebiri kimia telah ditetapkan pada tahun 2019 untuk para pelaku pemerkosa dan juga pelaku pelecehan seksual kepada anak di bawah umur. Di Indonesia sendiri, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah mengesahkan PP nomor 70 tahun 2020 sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 yang merupakan penetapan PP pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 sebagai bentuk revisi kedua dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Peraturan-peraturan tersebut menyatakan bahwa segala bentuk tindak pengkebirian dan juga pemasangan alat pendeteksi elektronik harus berdasarkan pada putusan pengadilan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tata cara pelaksanaan kebiri kimia berdasarkan PP nomor 70 tahun 2020. Setidaknya ada 7 tata cara yang harus dilakukan dalam proses kebiri kimia. Yang pertama adalah pelaksanaan kebiri kimia harus dilakukan setelah adanya kesimpulan, sebagaimana pada pasal 8 yang menyatakan bahwa pelaku persetubuhan layak untuk dilakukan kebiri kimia. Yang kedua, selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah adanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk segera melakukan tindakan kebiri kimia. Yang ketiga, pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana selesai menjalankan pidana pokok. Yang keempat, kegiatan kebiri kimia ini harus dilakukan di rumah sakit pemerintah
atau rumah sakit umum daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, tindakan kebiri kimia harus dihadiri oleh jaksa dan perwakilan dari kementerian yang melakukan urusan pemerintahan di bidang sosial, kesehatan, dan juga hukum. Yang keenam, tindakan kebiri kimia harus dituangkan dalam suatu berita acara. Dan yang ketujuh, jaksa memberitahukan kepada korban dan keluarga korban bahwa telah dilaksanakan tindakan kebiri kimia. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan eksekutor dalam tindakan kebiri kimia. Berdasarkan pasal 3 PP nomor 70 tahun 2020, tindakan kebiri kimia, rehabilitasi dan juga pemasangan alat pendeteksi elektronik harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya berdasarkan perintah jaksa. Menurut pendapat dari Profesor Dr. Edward O.S. Hiarich, seorang ahli hukum pidana, seorang dokter yang tidak mau menjadi eksekutor dalam pelaksanaan kebiri kimia karena dianggap bertentangan dengan kode etik kedokteran adalah merupakan permasalahan yang lain. Dikutip dari pasal 5 Kode Etik Kedokteran Indonesia atau biasa disebut dengan Kodeki, tiap perbuatan atau nasihat seorang dokter yang dianggap dapat melemahkan psikis atau fisik dari seorang pasien wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pasien tersebut atau keluarganya, dan segala bentuk tindakan tersebut dilakukan untuk kebaikan si pasien. Tindakan kebiri kimia memang berhubungan sekali dengan Kodeki. Namun karena saat ini sudah diatur dalam undang-undang, maka ada kekuatan hukum lainnya yang juga harus ditaati. Sebagaimana yang teman-teman telah ketahui bahwa pada PP nomor 70 tahun 2020, tepatnya di pasal 9 huruf B, telah ditentukan bahwa selambat-lambatnya 7 hari setelah kesimpulan itu ada, jaksa memerintahkan dokter untuk segera melakukan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetubuhan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, apabila di kemudian hari ada dokter yang kemudian ditugaskan untuk menjadi eksekutor dalam kebiri kimia, maka ia harus melakukan tugasnya tersebut karena ini merupakan perintah undang-undang dan terhadapnya diberikan alasan pembenar dan tidak boleh menolak. Alasan pembenar ini bisa teman-teman lihat di pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana. Atau teman-teman juga bisa lihat di pasal 51 ayat 1 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dapat dipidana. Nah, Sobat Justisia, itu tadi penjelasan singkat terkait dengan tindakan kebiri kimia. Melalui video edukasi hukum yang kali ini, kami berharap teman-teman mendapatkan pengetahuan terkait dengan apa itu kebiri kimia, bagaimana proses pelaksanaannya, dan juga bagaimana teman-teman harus bersikap dalam menghadapi pro kontra kebijakan ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Justisia, Justisia Training Center, Crystal of Law Education.